Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar Yesus mengutus Muhammad sebagai penolong. Inilah kritik terhadap Bang Zuma. Siapa dia? Seorang penolong lain itu. Inilah yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammad. Ketika Yesus datang, dia hanya untuk Bani Israel. Ketika Nabi Muhammad datang, dia adalah nabi rasul penutup untuk seluruh umat manusia. Beberapa muslim mengklaim bahwa Muhammad adalah Parakletos yang disebutkan dalam Yohanes 14 ayat 16-26 dan sering menghubungkannya dengan beberapa ayat dalam Al-Quran. Namun mari kita analisis klaim ini berdasarkan teks Alkitab, bahasa asli, serta sejarah. Mari. Pertama, surat 61 ayat 6, klaim Ahmad disebut dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad." Jawabannya adalah, dalam ayat ini, nama Ahmad disebutkan dan dianggap sebagai nama lain daripada Muhammad. Namun tidak ada bukti dalam Perjanjian Baru bahwa Yesus pernah menyebut seorang nabi bernama Ahmad. Kata Ahmad tidak memiliki hubungan linguistik dengan Parakletos dalam Yohanes 14 ayat 16. Parakletos dalam bahasa Yunani berarti penghibur atau penolong dan selalu merujuk kepada Roh Kudus dalam konteks Injil Yohanes. Ahmad dalam bahasa Arab yang berarti yang terpuji, yang maknanya berbeda sepenuhnya. Tidak ada manuskrip Alkitab kuno yang menyebutkan kata Ahmad. Jadi kesimpulannya, tidak ada hubungan antara surah 61 ayat 6 dengan Yohanes 14 ayat 16 dan 26, Bang Jurema. Yang kedua, surat 2 ayat 146 klaim kitab sebelumnya mengenai Muhammad. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengenalnya Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi sebagian mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Jawabannya adalah, ayat ini menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenal Muhammad sebagai nabi terakhir. Namun, tidak ada bukti dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang menyebutkan Muhammad sebagai nabi yang akan datang. Jika orang Yahudi dan Kristen mengenali Muhammad, mengapa tidak ada bukti dari sumber-sumber sejarah Yahudi atau Kristen yang mendukung klaim ini? Sebaliknya, orang Yahudi dan Kristen awal menolak klaim ini. Dan hingga kini tidak ada bukti bahwa kitab-kitab mereka pernah menyebut Muhammad. Jadi kesimpulannya, ayat ini tidak membuktikan bahwa Yohanes 14 ayat 16-20 berbicara tentang Muhammad. Yang berikutnya, Quran 7 ayat 157 klaim nabi yang dijanjikan Taurat dan Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang ummi yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Jawabannya adalah, ayat ini mengklaim bahwa Muhammad disebutkan dalam Taurat dan Injil. Namun tidak ada bukti dalam teks Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang meramalkan Muhammad. Jika Muhammad benar-benar disebutkan dalam Injil, mengapa tidak ada bukti tertulis dalam manuskrip Kristen awal? Semua nubuat dan Perjanjian Lama tentang Mesias jelas mengapa kepada Yesus Kristus bukan Muhammad. Kesimpulannya, klaim bahwa Muhammad diramalkan dalam Taurat dan Injil tidak memiliki dasar dalam teks asli kitab suci. Yang keempat, Alkitab menyatakan Parakletos adalah Roh Kudus. Ketika kita membaca Yohanes 14 ayat 16, kita melihat bahwa Yesus sendiri menjelaskan siapa Parakletos itu. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong atau Parakletos yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16-17. Yesus menjelaskan bahwa Parakletos adalah Roh Kudus yang akan tinggal bersama murid-muridnya. Muhammad adalah manusia dan telah wafat, tidak bisa tinggal selamanya.
seperti yang dinyatakan dalam ayat ini. Konsep parakletos dalam konteks Yohanes selalu merujuk kepada Roh Kudus, bukan seorang nabi manusia. Kesimpulan, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang secara eksplisit menyebutkan Yohanes 14 ayat 16-26 dan menghubungkannya dengan Muhammad. Tidak ada bukti dalam manuskrip asli Injil yang menunjukkan bahwa Yesus menamakan Muhammad. Tidak ada bukti sejarah dari sumber Yahudi atau Kristen mula-mula yang mendukung klaim ini. Alkitab secara jelas menyatakan bahwa Parakletos adalah Roh Kudus, bukan seorang nabi manusia. Jadi klaim bahwa Muhammad disebut dalam Yohanes 14 ayat 26 adalah keliru dan bertentangan dengan teks Alkitab, tidak didukung oleh sejarah, serta tidak sesuai dengan Al-Quran sendiri. Kesalahan utama dalam klaim ini adalah memaksakan makna yang tidak sesuai dengan teks asli dan konteks sejarah. Nah, kita akan belajar, benarkah Islam diciptakan pada zaman Abbasiyah? Analisa sejarah dan pengaruh Kristen non-trinitatis dalam Islam awal. Ada teori, sekali lagi ya, ada teori yang menyatakan bahwa Islam bukanlah agama yang muncul secara langsung pada abad ke-7, melainkan hasil rekonstruksi sejarah yang terjadi pada masa Abbasiyah, yaitu abad ke-8 dan ke-9. Salah satu tokoh kunci yang terlibat dalam konstruksi ini adalah Ibnu Ishaq, seorang penulis biografi Muhammad pertama yang diperintahkan oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mansur tahun 754 sampai 775 Masehi untuk menyusun kisah para nabi termasuk Muhammad. Bukti-bukti dari sumber sejarah menunjukkan bahwa ajaran Islam awal memiliki banyak kemiripan dengan ajaran Kristen non-trinitatis dan Injil non-kanonik yang beredar di Timur Tengah pada masa itu. 1. Peran Ibnu Ishaq dalam membentuk narasi Muhammad. Ibnu Ishaq wafat tahun 767 Masehi, dikenal sebagai penulis Sirah Nabawiyah, biografi pertama Muhammad yang masih bertahan melalui suntingan Ibnu Hisham, wafat 833 Masehi. Fakta sejarahnya adalah Khalifah Al-Mansur memerintahkan Ibnu Ishaq untuk menyusun narasi Muhammad sebagai bagian dari proyek legitimasi Abbasiyah. Tidak ada bukti tekstual dari masa Muhammad atau abad ke-7 yang menyebutkan kisah-kisah rinci tentangnya. Artinya, tidak ada bukti sejarah yang membuktikan pernah ada Muhammad hidup pada zamannya. Lalu biografi Muhammad baru muncul lebih dari 100 tahun setelah kematiannya, yaitu pada masa Abbasiyah. Sejarawan John Wensbrook dan Petria Krohn berpendapat bahwa Islam awal dibangun secara retrospektif untuk mendukung kekuasaan Abbasiyah. Jadi kesimpulannya, Islam awal kemungkinan besar dibentuk dan dikodifikasi pada masa Abbasiyah dan bukan langsung muncul di zaman Muhammad. Jadi, Bang Juma buktikan bahwa Muhammad pernah hidup di zaman. Yang kedua, pengaruh Kristen non-trinitaris terhadap Islam awal. Salah satu karakteristik Islam awal yang menarik adalah kesamaan doktrin dengan sekte Kristen non-trinitaris. Fakta sejarah, Kristen non-trinitaris seperti Arianisme, Ebionisme, dan Nestorianisme banyak tersebar di Arab pada abad ke-6 dan ke-7. Kristen non-trinitaris percaya bahwa Yesus adalah nabi yang diutus Allah, tetapi menolak doktrin Tritunggal dan keilahian Yesus. Dia mengambil syahadat atau kredo utama mereka seperti Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, sama dengan kutipan Al-Quran 112 ayat 3. Mirip dengan ajaran Kristen non-trinitaris yang menolak keilahian Yesus. Yesus dianggap sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu dari Allah, Quran 5 ayat 75. Yesus tidak disalibkan tapi digantikan oleh orang lain, Quran 4 ayat 157 sampai 158. Jadi kesimpulannya banyak ajaran dalam Islam yang jajar dengan teologi Kristen non-trinitaris yang menunjukkan bahwa sumber utama Al-Quran berasal dari ajaran-ajaran Kristen heretik yang beredar di Arab saat itu. Yang ketiga, Injil non-kanonik sebagai sumber Al-Quran. Banyak kisah dalam Al-Quran yang tidak ditemukan dalam Injil kanonik, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tetapi justru mirip dengan Injil non-kanonik yang populer di Timur Tengah. Fakta sejarahnya, kisah Yesus berbicara saat bayi,
Quran 19 ayat 29 sampai 30 tidak ada dalam Injil kanonik, tetapi ada dalam Injil bayi Yesus atau Gospel of the Infancy. Yesus membuat burung dari tanah liat dan menghidupkannya, Quran 3 ayat 49. Tidak ada dalam Injil kanonik, tetapi ada dalam Injil masa kecil Thomas. Yaitu Yesus tidak disalibkan, Quran 4 ayat 157 sampai 158. Mirip dengan Injil Basilidian atau sekte Gnostik yang mengatakan bahwa Yesus digantikan oleh Simon dari Kirene. Jadi kesimpulannya, penulis Al-Quran sangat dipengaruhi oleh literatur Kristen non-kanonik dan Injil apokrif yang beredar di Timur Tengah. Mengapa Muhammad dikonstruksi sebagai Parakletos? Dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Ishaq menyebut bahwa Muhammad adalah Paraklete yang dijanjikan oleh Yesus. Ini merupakan usaha Abbasiyah untuk membuat Muhammad memiliki legitimasi sebagai penerus Yesus di mata komunitas Kristen di Arab. 2. Menyusun narasi bahwa Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad untuk memperkuat otoritas Islam atas ajaran Kristen. 3. Menyesuaikan Islam dengan ajaran Kristen non-trinitaris yang sudah berkembang luas di wilayah Timur Tengah. Namun bermasalah karena Yesus tidak pernah menyebutkan nama Ahmad dalam manuskrip Perjanjian Baru tertua. Parakletos dalam bahasa Yunani berarti Roh Kudus, bukan manusia. Para bapak gereja sejak awal pertama seperti Irenaeus dan Origenes sudah mengartikan Parakletos sebagai Roh Kudus, bukan Nabi baru. Jadi kesimpulannya, klaim Muhammad sebagai Parakletos adalah rekayasa Abbasiyah untuk menyatukan Islam dan Kristen non-trinitaris di wilayah mereka. Kesimpulan akhir, Islam awal tidak muncul pada abad ke-7, tetapi dikodifikasi pada masa Abbasiyah abad ke-8 dan 9 sebagai proyek politik. Ibnu Ishaq memainkan peran penting dalam membentuk narasi Muhammad sebagai nabi terakhir. Islam mengambil banyak doktrin dari Kristen non-trinitaris yang menolak keilahian Yesus. Al-Quran banyak mengambil sumber dari Injil non-kanonik yang beredar di Arab. Klaim bahwa Muhammad adalah Parakletos adalah manipulasi sejarah untuk menghubungkan Islam dengan nubuat Kristen. Kesimpulan utama, Islam awal adalah konstruksi teologis yang dipengaruhi oleh ajaran Kristen non-trinitaris dan Injil non-kanonik. Shalom. Siapa dia? Seorang penolong lain itu. Inilah yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammad. Ketika Yesus datang, dia hanya untuk Bani Israel. Ketika Nabi Muhammad datang, dia adalah nabi rasul penutup untuk seluruh umat manusia.